Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya diucapkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmanoviana dari kelas B2 dengan NIM 23811300074. Nah, di sini saya mendapatkan kesempatan dan diberikan tugas oleh Pak dosen Pak Saluki M.Com dalam MK-nya yakni pengantar teknologi informasi. Nah, dalam tugas akhir semester UAS, Pak dosen memberikan tugas berupa membuat atau mempresentasikan sebuah materi ataupun boleh rangkuman materi yang telah disampaikan olehnya. Nah, dalam hal ini saya mengambil pada pertemuan ke-9, yakni teknologi informasi dalam pendidikan. Ada peran teknologi informasi, kemudian ada juga penggunaan teknologi, ada juga tantangan dan peluang teknologi informasi dalam pembelajaran atau pendidikan. Peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan yakni sebagai akses informasi, terlebih pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan adanya akses informasi menggunakan teknologi yang semakin canggih, itu sangat mendukung bagi pembelajaran jarak jauh yang dimana memiliki keterbatasan mobilitas kepada individu yang berada di daerah terpencil atau daerah yang sangat jauh terpelosok. Kemudian, peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan sebagai peningkat interaktivitas, sebagai personalisasi pembelajaran, sebagai pembelajaran kolaboratif, sebagai evaluasi dan pemantauan, sebagai inovasi dan pengembangan kurikulum, sebagai administrasi sekolah yang lebih efisien. Nah, dan juga dari ke-8 tadi yang telah saya sebutkan, peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan itu terlebih penting sebagai peningkatan interaktivitas. Karena berbagai teknologi informasi seperti perangkat lunak pembelajaran, aplikasi mobile, platform daring menyediakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan terlibat. Ini sangat memungkinkan untuk siswa atau mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan seperti online, simulasi, dan juga diskusi daring. Kemudian selanjutnya, teknologi informasi dalam pendidikan juga sebagai pembelajaran yang kolaboratif. Sebab di era yang semakin canggih dalam teknologi informasi terbungkus dalam aplikasi-aplikasi yang baru ataupun dari website yang memang sangat unik dan juga mudah dipelajari. Sehingga hal ini memungkinkan untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif, komunikasi, dan pemecahan masalah pada siswa. Nah, dari adanya teknologi informasi dalam pendidikan bisa sebagai evaluasi dan pemantauan. Tidak harus secara langsung gitu ya. Kemudian sebagai inovasi dan pengembangan kurikulum. Karena dengan adanya teknologi informasi dalam pendidikan itu semakin ganti tahun, semakin ganti pemimpin atau menteri kurikulum dan lain-lain, menteri pendidikan, itu pasti akan berkembang mengikuti zamannya, mengikuti eranya, mengikuti generasinya. Dan juga administrasi sekolah bisa dikelola atau dapat dikelola secara efisien, termasuk manajemen data siswa yang tidak perlu lagi harus urus-urus langsung ke kantor pusat dan lain-lainnya. Pengelolaan kehadiran langsung terbaca oleh pusat bisa, pelaporan akademik dan komunikasi dengan orang tua serta stakeholder lainnya. Kemudian dari adanya teknologi informasi dalam pendidikan, di sini menjelaskan tentang penggunaannya. Sebagai apa saja sih penggunaannya?
bisa sebagai platform pembelajaran online, video pembelajaran, kemudian sebagai webinar dan konferensi virtual, diskusi dan kuis online, selanjutnya kolaborasi dan proyek tim, evaluasi dan umpan balik, dan yang terakhir penggunaan aplikasi dan perangkat lunak sebagai edukasi. Nah, di sini dari adanya teknologi informasi, hal yang terpenting dalam penggunaannya yakni sebagai platform media pembelajaran, sebagai kolaborasi antar proyek dan tim, dan juga penggunaannya di sini lebih terfokuskan kepada pendukungan pembelajaran online seperti aplikasi matematika, bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dari aplikasi-aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang konsep-konsep akademis dan meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai bidang. Nah, di sini juga tentu jelas ada tantangannya dari adanya teknologi informasi. Tantangannya apa? Mungkin ada yang kesulitan akan aksesibilitas. Sebab akses ke pendidikan bagi banyak orang masih ada juga tantangan karena keadaan daerah yang mungkin kurang terjangkau. Mungkin karena wifi atau sinyal belum masuk di daerah tersebut. Kemudian kesenjangan digital, yakni antara individu dan komunitas yang memiliki akses yang cukup terhadap teknologi informasi ataupun tidak. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan dalam pendidikan. Jadi sekarang itu kan sudah zamannya serba digital. Nah, di mana suatu tempat yang memang tidak ingin melek digital itu pasti makin tahun semakin tertinggal. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Kemudian dari pelatihan guru-guru, tidak semuanya guru itu mengikuti pelatihan yang ada yang cukup melalui teknologi informasi untuk pendidikan. Nah, di situ juga bisa terlihat adanya integrasi teknologi dalam pembelajaran dengan efektif. Ketika guru tersebut rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, maka guru tersebut bisa berintegrasi mengikuti perkembangan zamannya yang ada. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan masalah jika adanya gangguan jaringan dan lain-lain. Nah, privasi keamanannya dari adanya teknologi digital, privasi dan keamanan entah data-data ataupun yang lainnya itu sangat mudah diakses atau dibajak oleh yang namanya hacker mungkin ya. Nah, terlebih itu bisa menjadi salah satu kejahatan digital. Nah, peluangnya dari adanya teknologi informasi, akses bisa diakses lebih luas. Kemudian pembelajaran dapat dipersonalisasikan, inovasi pembelajaran, kolaborasi global, dan evaluasi serta analisis data. Nah, dari peluang-peluang kelima ini yang saya sebutkan tadi, saya akan membahas 3 poin saja, yakni sebagai akses lebih luas. Teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih luas, terutama bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau tadi karena keterbatasan mobilitas. Nah, hal ini dapat membuka pintu bagi pendidikan jarak jauh atau online seperti contohnya PJJ, PAI, UIN, SSC Cirebon. Selanjutnya, inovasi pembelajaran. Dari adanya teknologi informasi sangat memungkinkan inovasi dalam metode pendekatan pembelajaran, penggunaan video, simulasi, permainan pembelajaran, platform interaktif dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa. Kemudian selanjutnya, sebagai kolaborasi global. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan pendidik dari berbagai belahan dunia dari yang jauh-jauh.
Ini sangat memungkinkan pertukaran budaya, ide, dan pengalaman, serta mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam masyarakat global. Dan yang terakhir, saya tutup dengan mohon maaf apabila ada salah kata dan hanya itu yang saya dapat jelaskan. Inti dari yang saya jelaskan pada materi teknologi informasi dalam pendidikan itu pasti adanya tantangan dan juga banyaknya peluang. Tetapi mau bagaimanapun caranya kita harus mengikuti dan eh, mempelajari dari adanya teknologi informasi. Sebab semakin kita acuh, kita akan tertinggal lebih jauh. Karena adanya globalisasi yang kian makin memutar untuk lebih melek terhadap teknologi informasi era digital era 4.0. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dwi Rahmanoviana pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.